Seperti kapal raksasa yang selama puluhan tahun ada di jalan yang salah, oleh Jokowi diubah rutenya. Tentu menyakitkan untuk orang-orang yang selama ini mendapat keuntungan dari kesalahan rute itu. Sejak awal mereka meremehkan fisik Jokowi yang kurus dan bukan bagian dari priai seperti mereka. Juga mengejeknya sebagai pria kampung karena asal daerahnya di Solo. Tetapi si kerempeng itu membuktikan bahwa dia adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dan tidak ada yang menyangka bahwa Jokowi akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap Indonesia. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Ya, nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda, siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi dikerjain juga. Saya kenal betul itu. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang kenal betul sama dia. Saya pun tidak kenal 100% sama beliau. Dan saya tidak pernah klaim bahwa saya bisa ngomong apa saja sama Presiden. Presiden itu betul-betul orang yang punya pribadi dan punya intelijen yang bagus, yang mengatakan ya dan tidak. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, yang memiliki jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa. Hal itu membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi besar untuk menjadi negara maju. Dengan jumlah penduduk yang banyak, membuat fondasi ekonomi Indonesia sangat kuat. Bayangkan, ketika ekonomi dunia runtuh secara global pada tahun 98 dan 2008, Indonesia tetap bisa bertahan dari masalah ekonomi karena kita bisa bergantung pada jual beli antar kita sendiri. Potensi kuat yang dimiliki Indonesia itu ternyata sudah sejak lama jadi perhatian beberapa negara tetangga. Bagi mereka, Indonesia adalah raksasa gemuk yang lambat dan bisa disuap dengan mudah. Sifat korup dan serakah penjabat Indonesia sejak Orde Baru, mereka manfaatkan untuk mencuri kekayaan alam Indonesia. Sejak dulu mereka bisa dengan enak mencuri kekayaan laut kita, merampok kekayaan tambang kita, dan memperkosa kekayaan migas kita dengan leluasa. Di Indonesia sebagian orang semakin kaya, sedangkan mayoritas rakyat Indonesia banyak yang kelaparan. Bahkan ada daerah kaya seperti Papua yang dirampok habis-habisan, tetapi penduduknya dibiarkan bodoh terbelangkang. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Munculnya Jokowi adalah kecelakaan bagi beberapa negara tetangga. Sebelumnya mereka tidak mengira kalau Jokowi akan begitu galak. Awalnya mereka menganggap Jokowi sama saja dengan presiden-presiden sebelumnya. Bahkan mereka pada awalnya sangat meremehkan Jokowi. Perhatikan saja pidato Perdana Menteri Singapura waktu berjumpa Jokowi di awal-awal jabatannya. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Akan tetapi pelan-pelan para negara tetangga kaget melihat sepak terjang Jokowi yang brutal. Dia mendadak muncul sebagai sosok lain yang sama sekali tidak dikira sebelumnya. Tiba-tiba Jokowi memberlakukan teks amnesti atau pengampunan pajak untuk uang orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri. Singapura jelas panik karena banyak sekali orang Indonesia yang menyimpan uang mereka di bank Singapura, yang membuat bank mereka kaya raya. Dengan kebijakan tax amnesty, maka triliunan rupiah dana yang diparkir di negara mereka bisa pulang ke Indonesia. Dan itu bisa mengganggu sistem ekonomi di Singapura. Memang tidak akan membuat Singapura bangkrut karena mereka sudah terlalu kuat. Tapi kebijakan Jokowi cukup membuat Singapura meriang dan berpikir ulang bahwa Jokowi bukanlah orang sembarangan.
Belum selesai teks amnesty, Jokowi kemudian membangun pelabuhan-pelabuhan internasional di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Kalimantan Barat dan Batam. Ini lebih membuat Singapura meriang lagi, karena selama ini ekonomi Singapura sangat bergantung pada sektor jasa dan pelabuhan internasional adalah salah satu kekuatan ekonomi mereka. Singapura bukan negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan air saja dimasukkan dalam kategori sumber daya khusus di sana. Oleh karena itu, ketika Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam, tiba-tiba pengen merebut sektor jasa yang selama ini jadi kekuatan Singapura. Tentu saja mereka ketar-ketir. Selama puluhan tahun Singapura berhasil menekan penjabat Indonesia supaya tidak membangun pelabuhan internasional. Karena itu adalah bisnis utama mereka. Kalau Presiden SBY dulu, saya menganggap beliau itu ragu-ragu selalu ya. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts, and not only guts, but he does his work also untuk mencapai ini. Sekarang dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja, Malaysia juga jadi kebakaran jenggot. Selama ini Malaysia kita kenal sebagai negara industri terbesar di Asia. Bahkan, Malaysia sampai mendatangkan tenaga kerja dari luar demi memenuhi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri mereka. Namun dengan munculnya Omnibus Law di masa Jokowi ini, jelas membuat investor asing kini mulai meninggalkan Malaysia dan lebih tertarik untuk membangun pabrik di Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja yang melimpah di Indonesia, maka akan mengurangi beban perusahaan karena tak perlu impor tenaga kerja dari luar. Satu lagi kelebihan Indonesia dibanding Malaysia, kita punya penduduk yang banyak yang bisa jadi pembeli produk yang mereka buat di Indonesia. Itulah kenapa salah satu anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago, ikut-ikutan protes saat munculnya Undang-Undang Omnibus Law. Dari penjelasan ini kita jadi paham bahwa musuh kita bukan hanya para pengkhianat di dalam negeri, tetapi juga negara-negara tetangga yang takut negeri ini jadi besar. Bagi mereka, Indonesia tidak boleh semakin maju karena akan mengancam ekonomi mereka. Untuk itulah mereka banyak mengeluarkan dana supaya gelombang demi gelombang demo menghantam Indonesia. Prabowo pernah mengingatkan, kalau demo Omnibus Law banyak dibiayai oleh asing. Mereka itu adalah negara-negara yang selama ini mengambil keuntungan dari tidurnya Indonesia. Dan sekarang negara mereka terancam dengan bangkitnya singa dari Asia. Berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju.